Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kipas angin. Yang mana untuk kerusakan kipas angin ini adalah tidak mau berputar, hanya terdengar suara mendengung saja. Untuk lebih jelasnya, saya akan tes terlebih dahulu bagaimana kerusakannya. Saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan. Di sini ada tombol kecepatan yang bisa kita coba tes. Saya coba tekan nomor 1. Nah, di sini tidak mau berputar. Kemudian coba tes nomor 2, nomor 3 sama, tidak mau berputar. Dan hanya terdengar suara mendengung seperti ada getaran ya, namun kondisi kipasnya tidak mau berputar. Jadi seperti lengket begitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan coba bongkar terlebih dahulu kapnya ini. Nah, di sini saya coba matikan terlebih dahulu. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pastikan apakah baling-balingnya ini terasa berat. Oke, kita coba lepas dulu ya. Nah, yang pertama, dalam hal perbaikan kipas, kita pastikan apakah baling-balingnya terasa berat ya. Oke, kita coba rasakan ya. Di sini sangat berat ya, teman-teman. Nah, sangat berat. Ini yang menyebabkan kipas ini tidak bisa berputar karena terlalu berat ya pada saat start awalnya ini. Nah, mungkin apabila kita bantu mungkin bisa berputar, namun akan terulang lagi. Oke, saya coba tes lagi. Nah, ini terasa berat ya. Oke, saya coba beri pelumas terlebih dahulu, apakah bisa mengatasi masalah itu. Di sini kita buka dulu. Langkah pertama kita coba berikan pelumas. Di sini saya menggunakan Singer Oil untuk memastikan apakah dinamo ini bisa berputar. Di sini saya berikan pelumas pada asnya. Oke, sambil kita coba bantu. Sangat keras ini. Nah, ya. Sekarang fan-nya sudah berputar, bisa berputar. Nih. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini sekarang sudah lancar. Oke, untuk lebih jelasnya saya coba berikan ini ya supaya terlihat berputar ya. Coba saya hidupkan. Nah, seperti ini. Ya, sekarang bisa berputar. Dan ini menandakan bahwa untuk mesin dinamonya ini masih normal. Namun ada permasalahan di bagian as dan bushingnya ini. Kemungkinan sudah kocak ya atau goyang. Jadi masalah ini akan selalu timbul lagi apabila kita berikan pelumas, akan terulang. Jadi kita akan coba modifikasi atau perbaikan bagaimana, apakah bisa kita perbaiki atau bisa kita akali ya. Untuk lebih jelasnya saya akan coba bongkar dulu dinamonya. Tuh, ini dinamonya akan saya bongkar dan kita matikan dulu, cabut sumbernya ya. Oke, langkah pertama saya akan coba lakukan pembongkaran. Ini kita bongkar saja semuanya.
Kemudian di bagian belakang ada skrup, kita lepas ya. Nah ini dinamonya ya, seperti ini. Kemudian kita lepas saja ini. Nah, oke, di sini sudah nampak ya, untuk dinamonya masih normal, namun ada permasalahan ini di bagian bushingnya ini. Di sini kita akan coba lihat seberapa parah kerusakan dari bushingnya ini. Oke, kita akan coba bongkar ya. Di sini jadi untuk perbaikan itu kita harus pastikan bushingnya ini yang mengalami kerusakan di bagian mana. Oke, ini saya coba lepas juga. Nah ini, jadi yang pasti kita harus tentukan bushing mana yang mengalami kerusakan, apakah bushing di bagian belakang atau di bagian depan ya. Pasti kita bisa lihat nanti dengan cara kita coba goyang-goyang seperti ini dan seperti ini, yang mana kira-kira yang sangat parah. Nah ini kerusakannya belum begitu parah ini ya, belum begitu parah, dan kita coba rasakan. Oke, tidak nampak di sini ya. Jadi untuk lebih jelas yang mengalami kerusakan, kita akan coba bongkar saja ya, apakah yang di sebelah sini yang aus atau di sini, karena di sini tidak terlihat ya. Oke, saya coba bongkar terlebih dahulu. Oke, sudah terbongkar ya. Nah, di sini kita akan coba lihat bushing mana yang mengalami kerusakan. Kita mulai dulu di bagian belakang sini. Oke, di bagian belakang kita coba lihat. Ya, di sini terasa berat ini ya. Terasa berat. Sangat berat ini. Nah, terasa berat di sini. Nah, jadi yang mengalami aus itu bushing di bagian belakang ya. Oke, coba kita buka perlahan-lahan. Nah, di sini sangat berat ya, tidak bisa dilepas karena bushingnya sudah kering, jadi tidak bisa dipaksa. Oke, untuk memperlancar kita beri pelumas dulu.
Oke, sekarang coba kita lepas. Nah, ini kotorannya ya, sangat banyak. Nah, oke, saya coba keluarkan. Terlihat di sini ya, sangat hitam. Dan di sini asnya kita coba keluarkan saja. Coba kita keluarkan asnya. Oke teman-teman, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa untuk kerusakan dari fan ini bisa dipastikan. Di sini terlihat nampak jelas untuk bushing di bagian depan ini masih bagus ya, masih halus di sini. Dan kemudian untuk bushing di bagian belakang, nah di sini sangat hitam ya. Dan kemudian disertai ada gesekan di sini. Nah ini ada tanda bekas gesekan. Jadi kesimpulannya bahwa untuk di bagian belakang di sini ya, di sini mengalami kerusakan. Mengalami kerusakan, dan kita bisa berikan pelumas, bisa kita coba berikan pelumas, nanti akan lancar kembali. Nah, akan lancar kembali ya teman-teman. Nah seperti ini. Namun yang jadi permasalahannya ini asnya ini kocak ya. Nah ini seperti ini, saya goyang. Nah ini kocak sudah ya kan. Jadi apabila diberi pelumas seperti ini saja itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jalan satu-satunya harus diganti bushingnya ini. Di dalam ini bushingnya ya. Atau mungkin kita lakukan modifikasi dengan menggunakan bearing. Nah ini di sini saya menggunakan bearing, nomornya adalah 608Z ya di sini. Ini ya 608 ya. Oke, jadi saya akan coba ganti bushingnya ini dengan bearing 608. Nah, bagaimana cara kita melakukan pergantian ini? Sangat mudah ya, teman-teman. Jadi, saya akan coba lakukan pergantian bushingnya ini dengan bearing ya. Yang pertama, kita coba buka dulu kop penutupnya ini. Di sini kita akan coba lakukan pembongkaran. Oke, ini ya kopnya. Di sini ada pengganjalnya,
ada busanya, dan yang ini namanya busing ya. Ini yang rusak. Bisa kita lakukan pergantian yang baru. Namun saya tidak melakukan itu. Saya akan coba ganti busing ini menjadi bearing supaya lebih mantap ya. Oke, dan ukurannya 608. Oke. Dan bagaimana cara memasang bearing ini ke posisi seperti ini dengan mudah ya? Caranya sangat mudah ya teman-teman. Oke, caranya kita coba bersihkan dulu. Di sini kotoran-kotoran yang melekat di sini kita bersihkan dulu. Oke, kalau bisa dicuci pakai thinner, cuci saja. Yang pasti harus bersih dari kandungan minyak. Nah, seperti ini ya. Sudah sangat bersih. Oke, setelah bersih, kita akan mulai lakukan proses pemasangan ini. Nah, caranya dalam hal proses pemasangan, di sini kita bersihkan juga. Oke, untuk memasang bearing ini ke posisi sini memang cukup sulit terlihat ya, namun sebenarnya sih mudah asalkan kita tahu tekniknya. Dan alat bantu yang saya butuhkan adalah ini, sejenis pegas ya, pegas atau per. Nah, ini pernya ya, usahakan bentuknya seperti ini. Di bagian bawahnya lingkarannya besar dan di bagian atas lingkarannya kecil, seukuran dengan ini. Nah, ya. Dan ini banyak ditemukan di injection atau regulator mesinnya ini, kompor ya, pematiknya itu biasa sering kita temui. Nah, kebetulan saya miliki dan ini sangat berguna ya dalam proses membantu pemasangan bearing ini. Oke, caranya seperti ini. Kita coba masukkan seperti ini. Kemudian bearingnya kita pasang. Jadi tujuan dari pegas ini adalah supaya mendorong bearingnya nih ya, selalu mendorong, menekan ke bagian keluar ya. Nanti ada gunanya pada saat kita pasang, nanti di sini kita bisa berikan perekat lem, dan di sini saya menggunakan lem Korea ya, ini lem G. Nah, ini oke ya, saya akan coba mulai dulu pemasangannya. Caranya ini kita pasang saja ke posisinya kembali. Oke ya, setelah itu ini kita pasang. Dan di sini keuntungan dari metode ini dalam pemasangannya, di setiap sisi sampingnya sini ada lubang. Nah, kita manfaatkan lubang ini untuk meneteskan lem G-nya ke bagian sini ya, supaya bisa merekat nantinya. Nah, ini di bagian depan juga ada, apabila kita ingin mengganti di bearing di bagian depan nanti ya, sama ya, ada juga ini lubangnya nih ya, ini juga. Oke, kita manfaatkan ya supaya kita bisa ngintip. Oke, saya pasang dulu. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini posisinya bearingnya tertekan ke belakang ya.
Oke, kita sekrup dulu ya. Kita harus dapatkan posisi yang pas. Nah, caranya seperti ini ya. Kita kunci dulu, kunci semua lebih bagus ya. Di banyak sih tutorial-tutorial cara pemasangan bearing ini, cuman mungkin metode saya ini sedikit berbeda dengan yang lain karena banyak teman-teman yang kesulitan cara memasangnya. Nah, seperti ini. Di video ini saya akan coba tunjukkan ya caranya. Nah, kita sudah punya patokan asenternya di sini ya. Kemudian yang ini tinggal mengikut saja. Ini posisinya ini kan masih miring ya lingkarannya. Ini bisa kita paskan. Nah, kita paskan. Oke, kita paskan. Kira-kira sudah center di sini. Bisa kita lakukan pengetesan dengan diputar. Nah, diputar. Ya, cari posisi yang enak sambil kita ketok-ketok juga boleh. Nah, ya, apabila sudah dapat posisi yang pas, kita cari posisinya yang pas. Usahakan di sini lingkarannya di tengah ya, tengah. Kita bisa kira-kira saja. Nah. Oke, kalau sudah dirasa yakin ya, dirasa yakin sudah seperti ini ya, lancar ini ya, kita coba ketok lagi, coba. Nah, lancar ya. Dan di sini posisinya sudah center tengah. Kita tidak usah ragu lagi. Yang pasti ini anggap saja sudah ya. Kemudian kita bisa intip di sini. Bentar ya, saya coba siapkan lem koreanya. Koreanya kita potong. Oke, pastikan keluar. Belum. Oke ya. Nah, setelah kita merasa yakin di sini senternya dapat ya. Oke ya. Tidak masalah, ini agak seret enggak apa-apa. Nanti apabila sudah terkunci ini akan lancar ya. Oke, selanjutnya kita sambil tahan sedikit di sini. Langsung saja kita teteskan di sini di bagian lingkaran di dekat platnya ini. Oke, setelah kita teteskan di sini, kita sambil putar-putar lagi ya, dan biarkan lem koreanya ini bekerja. Nah, ini sudah mulai lancar ya. Nah, semakin lancar. Nah ya, dan secara otomatis lem koreanya itu akan menyebar ke samping sini dan tidak akan masuk ke dalam bearing, tidak ya, tidak usah khawatir, karena di bagian sisi luarnya saja yang lengket. Oke, nah ini sudah lancar nih teman-teman ya, sudah lancar. Nah, kalau sudah mendapatkan posisi yang pas seperti ini ya, biarkan saja dulu dalam beberapa menit. Oke, nah sudah lancar ini. Nah, mantap ya teman-teman, sudah lancar. Sangat mudah teman-teman.
Jadi setelah itu kita coba tambah lagi kalau merasa kurang yakin. Oke. Nah, seperti ini. Dan biarkan saja dalam beberapa menit biar kering dulu lemnya. Oke, ya. Ini kita sudah merasa yakin ya. Ini sudah center seperti ini. Sangat mudah ya, teman-teman. Nah, ya, dan tujuannya pegas itu ya ini untuk menyetel maju mundurnya ini supaya lebih lancar. Nah, seperti ini. Ya, oke. Setelah merasa lancar seperti ini, kita ingin membuktikan hasilnya cukup dengan penyetelan seperti ini apakah berhasil. Oke, mari kita buktikan ya. Di sini saya akan coba langsung lakukan pengetesan ya. Sebelum saya perkuat lagi, nanti kita perkuat lagi ya. Perkuat lagi, kita pasang lagi kopnya ini ya supaya lebih kuat. Dan di sini saya akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu, meyakinkan apakah pekerjaan kita sementara ini berhasil. Ya, saya coba berikan sumber dulu. Oke, ya. Kemudian saya akan coba tes. Oke, tes dulu. Ini saya berikan tanda supaya nampak ya. Ini saya coba berikan speednya ya, lihat ya teman-teman. Oke ya. Nah ya, mau berputar ya. Nah, mau berputar. Jadi setelan ini sudah pas teman-teman. Jadi tinggal kita perkuat saja ya. Mau yang nomor 1, nomor 2 ya. Oke, mantap teman-teman ya. Jadi setelah kita merasa yakin sudah benar, selanjutnya kita tinggal memperkuat saja posisinya nih. Kita kunci ya, kita pasang lagi. Ini kita pasang kembali untuk memperkunci nih. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Dan setelah itu kita lepas saja, tidak masalah sudah, karena sudah kering ini. Karena lem Korea itu atau lem Gi itu sangat cepat keringnya, dan jadi kita tidak perlu menunggu lama. Apabila menggunakan lem besi ya itu mungkin perlu waktu sih. Oke teman-teman, di sini sudah terlepas ya, dan posisi bearing sudah terkunci pada posisi yang tepat dan sangat kuat karena lem Koreanya sudah mengunci di bagian sampingnya ini. Dan jangan lupa ini alat bantu kita ini kita keluarkan ya, kita keluarkan. Ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba memperkuat ya, memperkuat posisi bearing ini supaya tidak terlepas. Caranya begini teman-teman. Di sini kita siapkan kapas. Nah, ini kapas ya, kapas wajah. Kita bisa gunting seperti ini. Oke, sekarang kapas wajahnya ini kita letakkan di sisi sampingnya ini ya, bagian luar. Nah, lingkarkan seperti ini. Oke, gunanya adalah untuk mengikat bearing ini supaya tidak terlepas dalam jangka waktu yang lama. Oke. Kemudian kita bisa gunakan lem.
Nah, ini kita cor saja, tidak masalah. Nah, cor saja semua ini, biarkan kapasnya ini menyatu, dan kapas ini tidak akan masuk ke bearing bagian dalam karena sudah terkunci ya, tertutup rapat. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting jangan di bagian atasnya. Oke, seperti ini ya. Jadi di bagian samping ini sudah terikat. Sebenarnya tidak perlu kita kunci pakai Oke, setelah kita lakukan pengeleman ya. Jadi di sini untuk yang bergerak itu yang di bagian tengahnya ya, teman-teman. Nah, ini yang tengahnya yang bergerak. Kemudian untuk meyakinkan lagi, sebenarnya ini sudah cukup kuat ya, namun lebih meyakinkan lagi, kita pasang kembali ya kopnya ini. Dan cara pemasangan kopnya cukup mudah. Di sini kita coba ratakan dulu. Nah, posisinya semuanya diratakan. Oke. Dan setelah itu kita pasang ini penekannya ini, dan proses pemasangan penekannya ini jangan terbalik ya. Kalau asalnya kan seperti ini ya, seperti ini. Namun kalau kita sudah ganti bearing, kita posisinya ke bawah ya. Jadi tujuannya ini yang di bagian dalamnya ini akan menekan bearing ini supaya posisinya tidak berubah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita pasang. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini cukup keras ya untuk pemasangannya, dan kita pasang saja. Caranya di sini kita harus kunci dulu salah satunya ini. Kita kunci dulu. Oke. Selanjutnya yang lainnya ini sedikit sulit. Mungkin kita bisa gunakan alat bantu ya, seperti kunci T ini. Oke, kunci T, dan pastikan kuncinya ini menekan di bagian dalam. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa, nah ya, satu. Kemudian yang sebelah sini lagi. Nah, dua. Nah, kemudian sebelah sini ya, tinggal yang ketiga ini. Ya, seperti ini. Jadi semuanya sudah terkunci rapat ya, sangat kokoh ini, teman-teman. Jadi untuk penekannya ini juga sudah kokoh posisinya ya. Dan ini sangat membantu sekali. Oke. Selanjutnya kita harus kembalikan posisinya nih. Sini posisinya seperti ini.
Jadi teman-teman, sangat mudah ya cara pemasangan bearingnya ini. Dan untuk hasilnya bisa lihat sendiri nanti ya, sangat sempurna kok teman-teman. Oke ya, jadi untuk bearing yang di bagian belakang sudah saya pasang. Selanjutnya kita coba pasang di sini. Nah, ini kita tinggal mengukur ya jaraknya ini nanti. Kita coba ukur dulu kira-kira perlu berapa ganjalan ya. Nah, ini oke, sepertinya harus kita lakukan pengganjalan. Bisa kita tambahkan ganjalan. Oke, di sini untuk mendapatkan hasil yang pas kita bisa lakukan pengganjalan. Kita bisa tambahkan ya ringnya ini yang lebih tebal. Oke. Selanjutnya kita pasang kembali. Oke, apakah sudah pas? Oke, segini sudah cukup ya teman-teman. Jadi untuk pengganjalnya sudah cukup. Selanjutnya kita tinggal rakit kembali. Oke. Oke ya, sudah selesai dan lihat hasilnya ya, sangat lancar ya teman-teman. Dan mari kita tes lagi bagaimana hasilnya. Oke, saya coba berikan sumber, lalu kita coba hidupkan. Wah, mantap ya. Nah, lihat, halus teman-teman. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi untuk penggantian bearingnya ini ya, saya hanya melakukan di bagian belakang karena saya anggap ini masih bagus. Nanti kalau ini sudah rusak ya saya ganti lagi. Jadi kita juga mengirit biaya tidak begitu banyak dan mengirit waktu juga ya proses pengerjaannya. Namun apabila teman-teman ingin mengganti keduanya ya tidak masalah ya, sesuai selera saja. Namun di sini saya hanya memberikan tutorial cara termudah dalam hal melakukan pergantian bushing menjadi bearing ya, supaya fan ini menjadi lebih mantap ya. Yang pasti nanti hasilnya pun lebih kencang ini hembusan udaranya ya. Oke teman-teman, saya akan coba langsung saja rakit kembali posisinya ke semula ya. Oke, saya skip dulu ini videonya. Oke, saya coba lakukan perakitan kembali.
Di sini tinggal memasang cupnya nih. Oke, sudah terpasang semua dan saatnya kita akan coba tes ya. Bagaimana hasilnya. Oke, saya coba berikan sumber. Dan kita coba tes. Wah, sangat kencang ya hembusan udaranya ya. Benar-benar mantap. Jadi untuk perbaikan kipas ini sudah sempurna, mantap ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.